Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 dari 10 sunnah Rasul yang dianjurkan. Saya akan menjelaskan tentang jangan meninggalkan masjid. Yang kedua ini adalah zikir setelah sholat. Yang ketiga adalah membaca istighfar, dan yang keempat adalah melakukan sholat duha. Yang pertama ini jangan meninggalkan masjid. Yang dimaksudkan jangan meninggalkan masjid ini bukan berarti kita melakukan kegiatan sehari-hari kita selama 1 hari penuh di masjid, akan tapi hati kita ini selalu mengingat masjid, dan jikalau ada adhan berkumandang kita segera ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Yang kedua ini adalah membaca zikir setelah sholat. Amal perbuatan baik itu bukan hanya dilakukan dengan cara-cara yang besar, akan tapi cara-cara yang kecil seperti ini, seperti membaca zikir setelah sholat, bisa menambah pahala kita sendiri. Dan hal ini pula yang membuat hal-hal kecil lainnya seperti kebaikan-kebaikan lainnya bisa menambah pahala dan juga memiliki timbangannya sendiri. Yang ketiga ini adalah mengucapkan istighfar. Mengucapkan istighfar ini adalah cara muslim atau muslimah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada manfaat lain dari membaca istighfar ini, antara lain adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah melakukan sholat duha. Melakukan sholat duha ini dipercaya oleh muslim dapat mendatangkan rezeki. Hal ini pun yang dilakukan oleh muslim jika mereka memiliki hajat untuk ingin meminta rezeki yang banyak. Akan tetapi sebenarnya manfaat dari sholat duha ini banyak dan ada beberapa lainnya. Antara lainnya adalah yang dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan juga Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Hal ini pun yang menguatkan bahwa sebenarnya sholat duha itu bukan hanya untuk meminta rezeki, akan tetapi sholat duha juga bisa membuat dosa-dosa kita berkurang ataupun menghilang. Bersedekah adalah memberi secara sukarela harta atau bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Aturan bersedekah lebih bebas dibandingkan zakat dan infak. Bersedekah bukanlah kewajiban, tetapi bersedekah adalah perbuatan yang baik. Manfaat utama bersedekah yaitu menyucikan diri. Maksud dari menyucikan diri adalah dosa-dosa dapat terhapuskan dan yang tersisa hanyalah pahala. Kita bisa menyucikan diri dengan bersedekah asalkan diiringi dengan niat yang baik. Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tak mendapatkannya, maka ucapkanlah dengan perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga wudhu. Wudhu adalah salah satu cara untuk menghilangkan hadas. Wudhu biasanya dilakukan sebelum melaksanakan ibadah seperti ibadah sholat. Menjaga wudhu artinya terus-menerus dalam keadaan suci atau berwudhu. Menjaga wudhu bisa dilaksanakan dalam kondisi apapun. Bagi seseorang yang senantiasa menjaga wudhu, maka merupakan salah satu cara untuk bisa masuk ke surga. Bahkan Allah akan membuka 8 pintu surga bagi siapa saja yang membaca doa setelah berwudhu. Barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci berwudhu, maka malaikat akan tetap mengikutinya. Lalu ketika membangunkan, malaikat itu akan berucap, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur di malam hari dalam keadaan selalu bersuci." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Umar R.A. Membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci utama dalam umat Islam. Setiap muslim meyakini bahwa Al-Quran adalah pedoman hidupnya. Setiap muslim juga percaya bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari akan menjadikan hidup lebih berkah dan dimudahkan dalam segala urusan. Setiap umat muslim harus memiliki waktu untuk bisa mengamalkannya. Sungguh mulia bila memiliki kebiasaan membaca Al-Quran secara rutin, karena kebiasaan tersebut akan digantikan oleh pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Membaca Al-Quran bisa dilaksanakan kapan saja dan mana saja, seperti di kendaraan umum, di tempat umum. Contohnya saat kita dalam perjalanan, kita bisa menggunakan waktu perjalanan kita dengan membaca Al-Quran.
Rasulullah bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabul Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10. Misalnya, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib muakkad sangat dianjurkan, sampai disebutkan oleh Nabi Muhammad, bagi yang mengerjakan akan dibuatkan rumah oleh Allah di surga. Barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Hadis riwayat Muslim nomor 728. Sholat tahajud. Sholat tahajud termasuk ke dalam ibadah malam atau sholat malam. Meski bukan ibadah wajib, namun ada beberapa makna besar dan beberapa berkah yang terkait dengan sholat tahajud. Sholat tahajud dianggap sebagai bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Daripada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Surat Al-Isra ayat 79. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram, dan sebaik-baiknya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang merupakan salah satu cara hambanya untuk mendekatkan diri dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zikir pagi dan petang hendaknya untuk diutamakan dan dilakukan dimanapun. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di sore hari dan waktu kamu berada di pagi hari. Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Diharapkan kepada teman-teman dapat mengamalkan 10 amalan sunnah Rasulullah SAW sehingga dapat meningkatkan kualitas diri dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.